Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan salam sukses buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Firdaus Santoso dan partner saya yang bernama Firas Zulfa Andrisha dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang muncul dan berkembangnya gerakan Renaissance di Eropa serta dampaknya bagi penjelajahan dunia. Untuk itu, marilah simak dengan baik-baik pemaparan materinya. Oke, langsung saja. Ini dia pemaparan materinya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Firdaus Santoso. Di sini saya akan menyampaikan poin A tentang pengertian Renaissance. Renaissance secara etimologi berasal dari kata re yang berarti kembali dan naître berarti lahir. Dalam bahasa Perancis sendiri, kata Renaissance merupakan terjemahan dari kata Italia Rinascimento yang bermakna yakni kelahiran kembali. Kemudian, secara terminologi, Renaissance adalah timbulnya revolusi pandangan hidup orang-orang Eropa dari zaman pertengahan ke zaman barunya melalui proses peralihan yang sangat cepat. Dari apa yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa gerakan Renaissance adalah suatu masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai macam kreasi yang baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik. Lanjut ke poin B, yakni tentang latar belakang munculnya gerakan Renaissance. Gerakan Renaissance sendiri muncul sekitar pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Gerakan ini pertama kali diperkenalkan di Eropa Barat, tepatnya di kawasan Italia. Hal ini dikarenakan oleh kekalahan tentara salib dalam Perang Suci. Dengan kekalahan tersebut membuat para pemikir dan seniman menyingkir dari Eropa Romawi Timur menuju Eropa Barat. Justru hal ini memberi peluang kepada para seniman, ilmuwan, dan para kaum humanis untuk mendobrak tradisi lama dan mengembalikan kejayaan Eropa seperti pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Mereka juga telah menyadari bahwa dimulainya masa Mesiu peledak. Untuk menguasai teknologi tersebut, mereka harus melepaskan diri dari pengaruh mistisme abad pertengahan dengan kembali kepada sains zaman klasik yang sebelumnya dilarang karena dianggap pelanggaran terhadap misi ketuhanan. Oleh karena itu, latar belakang munculnya gerakan Renaissance yang sering rekat disebut sebagai zaman humanisme, yakni dilatar belakangi oleh penindasan gereja. Kemudian perkembangan gerakan Renaissance terjadi di kota Firenze. Keluarga Medici yang memiliki masalah dengan sistem pemerintahan kepausan menjadi penyokong keuangan dengan usaha berdagang di wilayah Mediterania. Hal ini membuat para intelektual dan para seniman memiliki peluang serta kebebasan besar karena tidak lagi perlu memikirkan kondisi keuangan dan mendapatkan perlindungan serta terhindar dari ketukan pihak gereja. Keleluasaan ini justru didukung dengan tidak adanya kekuasaan yang dominan di kota Firenze. Kota ini dipengaruhi oleh para bangsawan dan pedagang. Adapun penyebab utama munculnya gerakan Renaissance ini adalah keterkejutan masyarakat Eropa menyaksikan ambruknya imperium pada Romawi Timur oleh kaum muslimin, terutama dengan adanya peristiwa jatuhnya Konstantinopel yang berhasil menaklukkan kerajaan Turki atas Romawi Timur Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Lanjut ke poin C, yakni tentang keadaan Eropa saat munculnya gerakan Renaissance. Yang pertama, kondisi sosial. Pada saat itu, kehidupan masyarakat Eropa sangat terikat pada doktrin gereja. Segala suatu kegiatan kehidupan ditujukan untuk akhirat. Masyarakat kehilangan kebebasan untuk menentukan pribadinya dan kehilangan harga dirinya. Segala kehidupan manusia tidak tentram dan tidak tenang karena selalu diintip oleh intelijen gereja atau selalu diawasi oleh gereja. Akibatnya, selalu menimbulkan sikap saling kecurigaan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, yakni kondisi budaya. Terjadi pembatasan kebebasan seni, yang artinya bahwa seni hanya tentang tokoh-tokoh Injil dan kehebatan gereja. Semua kreasi seni itu
ditujukan kepada kehidupan akhirat, sehingga budaya tidak lagi berkembang. Demikian juga dalam bidang ilmu pengetahuan, karena segala kebenaran hanya kebenaran dari gereja. Yang ketiga yakni kondisi politik. Raja yang merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara kenyataannya hanya menjadi juru damai saja. Kekuasaan politik justru ada pada kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Keduanya telah memiliki pasukan militer yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk melancarkan ambisinya. Ada kalanya juga kekuatan militer kaum bangsawan dan gereja lebih kuat daripada kekuatan militer yang dimiliki oleh raja. Kemudian yang terakhir, yang keempat yakni kondisi ekonomi. Dalam bidang ekonomi, berlakunya sistem ekonomi tertutup yang bisa menguasai sistem perekonomian hanya kelompok atau golongan penguasa saja. Saja yang saya sampaikan dan akan dilanjut oleh saudara Firas Zulfa Andrisha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firas Zulfa. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai karakteristik gerakan Renaissance. Pada abad pertengahan, karakteristik dari gerakan Renaissance merupakan pandangan manusia yang bukan hanya memikirkan nasib kehidupannya di akhirat saja, melainkan harus memikirkan nasib kehidupannya di dunia. Dan gerakan Renaissance mengajarkan kepada umat manusia untuk memanfaatkan kemampuannya serta pengetahuannya terhadap sesama manusia, yang mana manusia harus berperan aktif dalam menjalani roda kehidupan, bukan hanya pasrah akan takdirnya. Dan manusia dalam konsep gerakan Renaissance harus berani memuji dirinya sendiri, mengutamakan kemampuannya dalam berpikir dan bertindak, yaitu dengan cara bertanggung jawab. Dan manusia juga harus menonjolkan potensi dirinya, baik dari keindahan jasmani maupun kemampuan intelektualnya. Kemudian dampak dari gerakan Renaissance bagi penjajahan dunia itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yang pertama itu adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif. Yang ketiga, tumbuhnya kemerdekaan, kebebasan, serta kemandirian individu. Yang keempat, gerakan Renaissance berhasil membentuk masyarakat yang berdaya maju dan lainnya. Sedangkan dampak negatifnya itu, yang pertama, munculnya suatu isu-isu yang disebut kontroversi ikonoklasik. Yang kedua, terjadinya kebobrokan moral. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang muncul dan berkembangnya gerakan Renaissance di Eropa serta dampaknya bagi penjelajahan dunia. Jangan lupa sertakan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke semua orang. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.